Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Asus Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Semua aman dalam lindungan Tuhan? Katakan amin. Puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh ketemu dalam ibadah online saudara. Tapi kita percaya Tuhan tetap hadir di tempat di mana saudara beribadah hari ini. Katakan yes saudara. Mari siapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kami semua Tuhan. Hari ini kami percaya ibadah kami bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah kami adalah ibadah yang luar biasa. Karena kami tahu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Dan waktu Engkau hadir, mujizat-Mu, kuasa-Mu pasti dinyatakan buat kami. Tuhan, hari ini kami rindu sama Engkau. Kami kangen sama Engkau ya Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, isi hati-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami hari ini. Tuhan, kami perlu Engkau sepanjang hidup kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tapi lebih daripada semua itu, hari ini kami mau datang membawa segenap kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami rindu memuji-muji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari bersorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama.
denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu. Yesus, tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah namamu. Yesus, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini?
Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Perkara yang ajaib terjadi di tengah-tengah kami, Tuhan. Waktu kami memuji menyembah Engkau dengan segenap hidup kami. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, Tuhan. Kami percaya hari ini kuasa-Mu nyata buat kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh datang membawa hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biar kuasa-Mu dicurahkan, kehendak-Mu jadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini, di tempat setiap kami beribadah kepadamu. Seperti di sorga. Ada kasih-Mu, ada damai sejahtera-Mu mengalir di tengah-tengah kami, Tuhan. Mari angkat 2 belah tangan, saudara. Di hadapan Tuhan hari ini. Bawa setiap doa, bawa setiap kerinduan-Mu kepada Tuhan. Ikarala barala 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 barala. Shandarala barala 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 barala. Mari menyembah, mari menyembah, mari menyembah. Mari menyembah, saudara, mari menyembah. Oh, ya.
dengan rohmu. Ku rindu lawatanmu. Katakan sama-sama, panggil Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan rohmu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Lagi ku rindu Engkau Tuhan. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Mari bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Amin ya Tuhan. Penuhi kami dengan rohmu. Kami rindu Engkau Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu di hidup kami, Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan rohmu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih lagi, oh, ku rindukan kau hadir di sini saat ini. Kami merindukan kehadiran-Mu. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan ini hidup setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu, ya Tuhan. Saat ini, Yesus, ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Ikandara la bara bara la bara la bara la. Ikarada bara la bara bara la 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 bara. Oh,
Sembah Tuhan saudara, sembah Tuhan. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Wow. Kami sayang padamu ya Tuhan. Kami cinta akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Hari ini kami boleh ngalamin Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami percaya kuasa yang tidak terbatas itu Tuhan boleh curahkan di tengah-tengah kami. Membangkitkan, memulihkan, memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu buat setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengalami Engkau hari ini. Kami berdoa Tuhan jangan lepaskan genggaman-Mu dalam kami. Pegang setiap kami Tuhan. Supaya kami berjalan melangkah bersama dengan-Mu hari-hari ini. Mengandalkan Engkau setiap waktu. Karena kami tahu kami gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Nah, hari ini kami mau berkata Tuhan kami sayang padamu. Peluk setiap anak-anak-Mu. Peluk setiap umat-Mu dimanapun hamba-hambamu ini berada Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu sempurna menyertai kami hari ini. Tuhan terima kasih bahwa kami terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Supaya kami ngerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan hari-hari ini. Supaya hidup kami sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan-Mu. Hidup kami berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan berfirman-Lah kepada setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Taruh perkataan hikmat pengurapan yang baru atas hamba-Mu. Sehingga firman Tuhan waktu dinyatakan, waktu disampaikan buat setiap kami. Ada kuasa mengalir. Memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan kami. Kami teramat percaya Tuhan. Tuhan yang kami sembah Allah yang hidup. Sanggup melakukan banyak perkara yang mustahil bagi kami sekalipun. Karena kami tahu rancangan-Mu ya dan amin. Berfirmanlah buat setiap kami. Kami siap mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama umat Tuhan yang percaya. Mari kita katakan amin. Shalom, senang berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala sejenak
dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau terus memelihara kami tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti kehendak dan rencana-Mu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pandemi COVID-19 belum mereda. Satu masalah belum selesai, timbul masalah lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan ini butuh satu dasar yang kuat. Kalau akhir-akhir ini iman kita didasarkan oleh kekayaan hidup kita atau kepintaran hidup kita, itu pasti akan terguncang luar biasa. Oleh sebab itu, saya sampaikan dari tempat ini, mari bangun dasar, pondasi kehidupan kekristenan kita oleh karena Tuhan. Oleh karena kita percaya kepada Yesus. Sebab dialah dasar atau pondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang terguncangkan. Kita akan buka ayat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu. Ayat 25, dan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin itu melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu hingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat di televisi beberapa perusahaan sudah mulai gulung tikar. Karena mereka sudah tidak lagi bisa eksis di dalam bisnisnya. Nah, demikian juga halnya dengan kekristenan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menggantungkan kekristenan kita oleh karena kekayaan kita, kepandaian kita, maka kita akan terguncang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya memberikan tips firman Tuhan, dasar kehidupan rohani yang benar. Yang pertama, dasar yang pertama adalah mengasihi Tuhan kita Yesus. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan kita Yesus? Di dalam Yohanes 14 ayat 15 di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, perintah Tuhan yang mana? Orang bilang topnya sekarang adalah perintah Tuhan yang zaman now. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat seorang yang berkenan kepada Allah, yaitu Daud. Daud berkenan kepada Allah karena dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, zaman kita saat ini kita melakukan kehendak Allah yang bagaimana? Kita mengasihi Tuhan dan kita harus melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah yang bagaimana? Yang pertama, kehendak Allah yaitu perintahnya pada zaman now adalah kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Kenapa harus baca firman Tuhan dengan setia? Karena di dalam firman Tuhan itu banyak sekali jalan keluar yang dapat kita raih, yang dapat kita pakai untuk menghadapi segala problem dan masalah hidup kita. Di dalam kehidupan kita. Tetap setia membaca firman Tuhan. Itu perintah zaman now. Lalu tetap setia dalam doa-doa kita.
Kita mendoakan bangsa dan negara kita Indonesia. Kita mendoakan pemimpin rohani kita. Kita mendoakan keluarga kita, gereja kita, gembala kita. Agar apa? Agar berkat Tuhan dicurahkan. Agar kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Kepada pemimpin kita, baik bangsa dan negara, baik pemimpin di dalam gereja kita, gembala, maupun teman-teman sejawat kita, teman-teman pelayanan kita. Kita tetap dalam doa kita. Firman orang bilang doa adalah nafas kehidupan kita. Amin. Lalu yang ketiga harus berbuah. Jadi kita mencintai Tuhan kita Yesus, kita harus berbuah. Melakukan firman Tuhan, itu kita harus berbuah. Buah yang bagaimana? Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, di situ disebutkan ada 9 buah-buah roh. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi buah roh ialah 1, kasih, 2, sukacita, 3, damai sejahtera, 4, kesabaran, 5, kemurahan, 6, kebaikan, 7, kesetiaan, 8, kelemah lembutan, 9, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah ada buah-buah roh kita? Haleluya. Memang tekanan ada, problem ada, tetapi kita harus tetap berbuah. Ya, kita harus tetap menjalankan firman Tuhan. Tadi yang pertama apa? Membaca firman Tuhan dengan setia, berdoa dengan setia, dan tetap berbuah. Lalu yang kedua, dasar yang kedua. Tadi dasar yang pertama adalah mengasihi Tuhan kita Yesus. Dasar yang kedua adalah mengasihi sesama hidup kita. Ada di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kamu telah mendengar firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, tolong digarisbawahi ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih kita harus mengasihi sesama kita? Dan mendoakan mereka, memberkati mereka. Contoh, kalau kita dalam keadaan sakit gitu ya, tiba-tiba sakit, lalu yang pertama kali menolong siapa? Pasti tetangga kita. Nggak mungkin saudara kita yang ada di Amerika, saudara kita yang ada di Papua, yang jauh. Tapi yang dekat yang pertama kali akan menolong kita, membantu kita. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan Yesus memerintahkan kepada kita agar kita mendoakan musuh-musuh kita. Terkadang memang tidak mudah kita berdoa buat musuh-musuh kita, berdoa buat orang yang menindas hidup kita, orang yang menipu hidup kita, orang yang memfitnah kita, orang yang tidak suka pada kita. Tetapi firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini kita mulai mengintrospeksi siapa kira-kira orang yang dekat dengan kita, tetangga kita yang sudah lama kita tidak tegur sapa. Mari datangi. Jangan datang dengan tangan hampa. Datang dengan kue atau martabak atau lain sebagainya. Jalin silaturahmi yang baik. Sebab sesama kita lah atau tetangga kita lah yang terdekat yang akan menolong kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, gesekan juga terjadi bukan saja di orang-orang yang jauh, tetapi gesekan justru terjadi pada orang-orang dekat kita. Contohnya suami atau istri, anak, dan lain sebagainya. Itulah yang akan menggesek hidup kita sehingga kita mulai tidak suka lagi dengan istri kita atau suami kita
atau dengan anak kita. Kalau kita boleh melihat di televisi, banyak sekali orang bercerai. Alasan mereka adalah sudah tidak bisa dipertahankan. Sudah tidak bisa dia dengan saya karena sudah tidak cocok. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, namanya manusia tidak akan pernah cocok. Apalagi pria dan wanita. Pria menggunakan pikirannya, wanita menggunakan perasaannya. Itu sudah nggak cocok. Sebab itu Tuhan memerintahkan, kasihilah sesamamu manusia. Karena dengan kasih Tuhan, kita boleh menutupi banyak sekali kesalahan orang lain. Sehingga kita boleh saling mengasihi, saling berbagi kepada rekan, kepada tetangga, kepada handai tolan dan lain sebagainya. Itu dasar yang kedua. Lalu dasar yang ketiga adalah tidak cinta uang. Kenapa saya katakan tidak cinta uang? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 di sini dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Garis bawahi, menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tadi saya garis bawahi, menyimpang dengan iman. Apa artinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita membuka warung misalnya gitu ya. Membuka toko, membuka usaha atau lain sebagainya. Justru di hari libur, itu biasanya toko, warung, bahkan mall, itu semakin ramai pembeli. Nah, kalau kita boleh melihat kenapa menyimpang dari iman, terkadang kita berpikir begini, nanti deh ke gerejanya, sore deh, jangan pagi. Atau mungkin, sudahlah ke gereja nanti-nanti aja lah. Yang penting saya memenuhi kebutuhan untuk keluarga saya. Saya harus cari uang sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan keluarga saya, memenuhi kebutuhan istri, memenuhi kebutuhan anak dan lain sebagainya. Akhirnya kita tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak lagi ke gereja. Nggak ada gereja-gerejaan, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Yang ada adalah kita terus memburu uang. Memburu uang. Akhirnya kita cinta akan uang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu turunnya dari surga. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, tidak mungkin kita tidak diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mulai hari ini setelah mendengarkan firman ini, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan kita melebihi Tuhan mencintai uang. Sebab uang adalah sarana, tapi Tuhan adalah kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kepada kita berkat. Tuhan yang akan memberikan kepada kita surga yang kekal. Uang hanya sampai 70-80 tahun umur kita. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita berkat sampai kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari di waktu yang singkat ini saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari perkuat dasar pondasi kekristenan kita. Yang pertama, kasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan melakukan firman-Nya. Apa? Firman-Nya apa? Yang sekarang, yang zaman now. Yaitu baca firman, tetap berdoa, dan berbuah. Lalu dasar yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Mari kita saling mempererat hubungan satu dengan yang lain. Dasar atau pondasi yang ketiga adalah tidak cinta uang. Saya percaya kalau kita melakukan semua ini, Tuhan pasti memberkati kita. Apapun yang menjadi problem hidup kita, masalah hidup kita, yang menekan hidup kita, Tuhan pasti buka jalan. Sebab kita melakukan firman Tuhan. Nggak mungkin orang yang melakukan firman Tuhan tidak dibuka jalan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya pada kesempatan yang singkat ini, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita mendapatkan pengertian
paradigma yang baru mengenai dasar kekristenan yang kuat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari angkat tanganmu, mari saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Sebab Engkau Allah yang luar biasa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Mari Tuhan, apapun yang menjadi problem, apapun yang menekan hidup kami Tuhan. Engkau yang buka jalan pada kesempatan hari ini Tuhan. Bagi yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami katakan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Yang masih dalam kekurangan, mari angkat tanganmu, katakan, Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu yang berkekurangan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Orang yang dalam keadaan sulit, Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, Engkau yang buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkati anak-anakmu Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami percaya tuntunanmu Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Engkau pasti akan kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau bukan Allah yang berbohong Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. 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 Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan pulanglah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Setara denganmu, sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu.